Debat Pilpres 2024 menjadi rangkaian pemilu yang menyita perhatian warga karena menjadi referensi dalam menjatuhkan pilihan pada saat pemilu 2024 nanti. Lalu, seperti apa tanggapan masyarakat mengenai debat Cawapres yang berlangsung pada 21 Januari yang lalu? Berikut kami rangkum dalam Suara Pemilu. Setengahnya sudah memenuhi, tapi untuk setengahnya belum bisa kita buktikan. Sepertinya itu misi dan visi malah kayak kurang jelas gitu. Pada debat calon wakil presiden pada 21 Januari yang lalu, ini diisi dengan saling menyerang dan bertahan. Ada juga yang beranggapan bahwa pembahasan tidak sampai ke inti tema. Tanggapan masyarakat akan terangkum dalam Suara Pemilu. Dari segi kemarin yang dipaparkan sudah, menurut saya ya ini ya, setengahnya sudah memenuhi. Tapi untuk setengahnya belum bisa kita buktikan. Karena banyak kalangan yang menilai bahwa untuk penerapan ini kita butuh stakeholder keseluruhan dari masyarakat maupun lapisan masyarakat untuk saling menghargai dan untuk bisa menerapkan. Tema untuk menurut saya juga ya ini ya, sebenarnya kita harus bisa, satu, membawa Indonesia itu lebih makmur, sejahtera. Dua, pertumbuhan ekonomi kita itu harus bisa ke depan. Maksudnya gini, jangan rakyat itu hanya diperas sebagai sapi perah saja dengan mengatasnamakan suatu pajak. Tapi bagaimana kita mengeksploitasi sumber daya alam kita bisa berguna untuk kemajuan bangsa. Kalau menurut kami orang kecil, orang awam, ya sebenarnya kurang pas lah. Karena apa? Saling di antara paslon, baik itu calon presiden maupun calon wakil presiden, itu kalau menurut saya itu cuma saling menjatuhkan dan bisanya itu seperti mencederai salah satu paslon atau gini. Jadi menurut saya ya kurang pas. Sepertinya itu misi dan visi malah kayak kurang jelas gitu. Seperti itu, Mas. Ya kayak itu ya, Mas ya. Itu kayak ekonomi lah, seperti itu Mas Gibran sama itu kan nikel, masalah nikel itu kan masalah ekonomi lebih jauh ya. Tapi saya kurang masuk juga itu. Kenapa, Pak? Ya karena apa? Sepertinya itu cuma kayak cari sensasi lah seperti itu. Tolong diangkat ya kesejahteraan itu yang jelas bagi kami rakyat kecil, yang jelas seperti itu. Jadi visi misi itu jelas dan harus diwujudkan karena selama ini bagi kita kurang pas, Mas. Gitu. Kemarin yang sangat ramai tuh paslon nomor 2 yaitu dari Mas Gibran sendiri memunculkan kata-kata yang bikin paslon lainnya tuh jadi salah paham mengartikan kata-katanya gitu kan. Itu kan yang membuat rame kan. Waduh, kalau itu aku nggak begitu memperhatikan sih untuk visi misi mereka, tapi ada dari Prabowo Gibran tuh memberikan makanan gratis untuk anak-anak sekolah nggak sih, visi-visinya kayaknya seperti itu sih. Gini, kalau dari presiden itu sudah sama-sama baik ya visi misi. Cuma dari wakil presiden itu ada yang serius, ada yang celelean gitu loh, Mas. Jadi kita itu menyimak itu juga ikut geli sendiri gitu loh. Kok yang satu ini profesor, yang satu ini sudah kesannya seperti anak kecil. Jadi itu harus diimbangi. Yang merasa masih muda harus mengimbangi yang profesor, tapi yang profesor tidak bisa mengimbangi yang anak muda. Jadi harus sama-sama seimbang seperti itu. Harus lebih memfokuskan kebutuhan masyarakat dalam artian misalnya SDM itu harus ditingkatkan, anak-anak yang belum sekolah, terus yang masih SMA itu difasilitasi untuk bisa kuliah karena kerja sekarang kan harus kuliah ya, syaratnya harus S1. Jadi pemerintah tuh harus memperhatikan ekonomi rakyat, pangan yang selama ini masih semua mahal, itu harus diperhatikan untuk kesejahteraan rakyat. Itu aja. Siapapun yang jadi presidennya, yang penting tidak terjadi huru-hara dan sebagainya. Kita saling terima, saling mensupport satu sama lain.
siapapun pilihan Anda itu pasti yang terbaik gitu Mas. Isu itu sih, food estate sih itu. Itu di sosial media itu kan banyak yang bilang bahwa proyek itu kan gagal. Nah itu ya saya setuju sih kalau proyek food estate itu mending diberhentikan saja karena banyak faktor-faktor yang tidak mendukung food estate itu berjalan. Pengennya sih lebih ke kalau anak muda ya, terutama itu Mas, lapangan pekerjaan, terus mungkin UMKM itu lebih dipermudah birokrasinya mungkin, terus dikasih solusi-solusi juga dari pejabat-pejabat bagaimana anak muda itu bisa berkarir, bisa berkarya tanpa ada aturan-aturan yang memberatkan bagi anak muda. Nah, itu tadi tanggapan masyarakat seputar debat Pilpres 2024. Masih ada satu debat tersisa yang akan berlangsung pada hari Minggu 4 Februari mendatang dengan mengambil tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Kita harapkan tentunya keinginan masyarakat dapat terpenuhi oleh calon pemimpin mendatang.